Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Abang Asik yang bincang sehat bareng kita. Kali ini saya ditemani oleh dokter intensif, Dokter Ina. Halo dok. Halo. Terima kasih ya dok sudah meluangkan waktu di podcast Abang kali ini ya dok. Nah, sobat sehat, kali ini kita akan membahas tentang puasa sehat untuk pasien DM ya, diabetes mellitus ya. Apalagi kan riwayat DM ini kadang ada yang boleh puasa, ada yang enggak ya dok ya. Iya, betul. Oke dok, mungkin ada dari beberapa pertanyaan dari para sobat sehat ya. Yang pertama itu, apa saja sih syarat bagi pasien DM untuk yang berboleh puasa tuh dok? Oke, iya. Jadi sebenarnya puasa itu kan hal yang baik ya, Mm-mm. tapi karena ada beberapa orang dengan kondisi kesehatan seperti diabetes mellitus itu Mm-mm. cenderung agak tricky di sini ya untuk memulai Oh, puasa. mm-mm. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai puasa supaya Mm-mm. puasa itu bisa dijalankan dengan baik dan benar ya. Oke. Nah, sebelumnya kita coba analisa dulu diabetes mellitus secara definisinya Mm-mm. artinya apa. Sebuah penyakit di mana kadar gula darah di dalam tubuh Mm-mm. manusia Manusia. itu tinggi. Hmm. Nah, kadar gula ini berkaitan dengan apa? Dengan energi kita, Hmm. supaya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa lemas. Oke. Pada pasien diabetes mellitus itu memiliki kesulitan untuk mengontrol gula darahnya agar tetap normal dan tidak Hmm. tinggi. Hmm. Nah, oleh karena itu, yang namanya puasa ini tentu menjadi hal yang ada aturan-aturannya nih, ada aturan mainnya untuk pasien-pasien DM. Oh, ada aturannya dok ya? Betul, hanya beberapa pasien DM saja yang boleh melakukan Hmm. puasa. Yang pertama tentunya Mm-mm. pasien diabetes mellitus yang bisa mengontrol gula darahnya dengan baik. Oke. Artinya, selama beberapa waktu gula darahnya tidak terlalu tinggi dan Mm-mm. tidak terlalu rendah. Berapa kadar gula darah yang terlalu tinggi yaitu ketika di atas 200. Oh, di atas 200. Betul. Yang terlalu rendah adalah ketika gula darah itu ada di bawah 70. Hmm. Oleh karena itu, penting untuk pasien DM melakukan pemeriksaan gula darah, beli mesinnya di rumah atau kalau tidak ada bisa pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Oh, berarti buat pasien DM itu harus punya alatnya ya, alat Betul, pemeriksaan kesehatan. Tapi betul. apakah pemeriksaan kesehatan itu bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri? Boleh, bisa dengan belajar oleh Belajar. tenaga kesehatan. Hmm. Ya. Oke, oke, oke. Oke dok. Nah, Untuk menu makan untuk yang dianjurkan tuh pada saat sahur dan berbuka untuk pasien DM itu apa saja dok? untuk makanannya ya, Mm-mm. ya. Jadi pada pasien DM supaya gula darahnya itu tetap terkontrol dengan baik, Mm-mm. maka makanan yang dimakan saat buka puasa dan juga Mm-mm. saat sahur itu harus diperhatikan kandungannya. Hmm. Yang pertama adalah kadar karbohidrat. Hmm. Karbohidratnya pilih yang kompleks. Karbohidrat itu macam-macam bentukannya. Kalau yang semakin kompleks, Hmm. proses pencernaannya itu akan semakin lama sehingga pelepasan energinya Mm-mm. bisa bertahan lebih lama dibandingkan karbohidrat yang tidak kompleks. Apa Hmm. saja karbohidrat kompleks itu? Contohnya seperti nasi merah, Nasi merah. Oh, nasi lalu merah. roti gandum. Oh, Ya, kalau nasi putih? nasi putih itu dia tidak sekompleks beras Oh, merah. beras merah. Oh, Jadi gitu. alangkah baiknya kalau diganti nasi Diganti. putihnya jadi nasi merah. Mm-mm. Roti tawar yang biasa Mm-mm. itu diganti jadi roti gandum. Tapi perasaan nasi merah tuh rasanya kayak hambar gitu ya dok ya? Iya, Kayaknya kan. Kayaknya kan ada kayak gimana gitu pas makan ya. iya, Makanya nggak apa-apa kan bisa dipakein lauk pakai gitu lauk gitu. ya. Nggak makan nasi doang kan ya. Kayaknya kan sih. Ya sih emang enak ya kadang Iya, pakai lauk pakai opor. Oke, opor betul. boleh kali ya. Betul, boleh. Oke. Nah, selain karbohidrat, kita harus cari makanan menu yang tinggi Mm-mm. protein nih. Apa Aja aja dok. yang tinggi protein? Contohnya itu ayam, Ayam, ikan, ikan. terus telur, Mm-mm. tahu, Tahu. tempe. Nah, Hmm. kalau ayam sebisa mungkin ya jangan pakai kulitnya karena kulitnya itu mengandung Oh, lemak.
lemak lemak yang yang tinggi. tinggi. Betul. Proses makannya juga sebaiknya yang tidak banyak gorengannya, Berarti tidak di diolahnya? minyak, bukan karena minyak itu juga mengandung lemak. Oh, Bisa seperti ikan rebus ikan atau rebus. ayam rebus atau pepes. Pepes. Nah, Oke, pepes. ya Tapi dibatasin nggak sih dok? Makannya harus nggak boleh lebih banyak. Bisa satu ayam aja gitu tuh. Sepotong ayam berapa gitu kadang. betul. Harus dibatasin. Oh Kalau secara dibatasin. ilmu ya, Heeh. dalam satu kali makan itu sebaiknya 1.200 sampai 2.000 kalori itu per hari. Oh. Nah, nanti bisa dibagi setengah-setengah. 50% saat buka, Mm-mm. 40% porsinya saat sahur, Mm-mm. dan 10%-nya itu camilan sehat di antara buka dan sahur. Oh Seperti itu. gitu. Tapi rata-rata pasien DM tuh bilang lapar aja dok gitu. Iya, jadi makannya nggak boleh sebenarnya yang terlalu banyak. Betul, harus ditakar ya. Kalau mudahnya itu bisa nih pakai konsep tangan. Mm-mm. Jadi nasinya itu satu kepal tangan, Hah? terus proteinnya satu kepal tangan, Mm-mm. dan juga sayurnya juga satu kepal tangan. Jadi pas Jadi di pas dalam di piring. piringnya ya. Iya, Sesuai dengan kadarnya juga ya. betul. Oke, mungkin sobat saya juga bisa tahu nih, ada ilmu lagi nih buat cara mengukur kadar buat makanannya masing-masing per piring ya dok ya. Betul. Saya selama ini kan mungkin ada pasien yang mungkin satu centong dua centong Wah, nasinya. iya. Kadang nggak kurang bu, lapar dok. Kadang bisa seperti itu dok. Makanya kan biar tahu nih nasi putih diganti nasi merah ya, roti biasa ganti roti gandum ya dok ya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok nih. Kalau pasien DM tuh saat puasa tuh wajib untuk pemeriksaan gula tiap hari apa tiap bulan dok? Oke. Untuk pemeriksaan gula darah bagi pasien Mm-mm. DM, ada waktu-waktu tertentunya. Hmm, Ada beberapa titik-titik waktu di mana gula itu bisa diperiksa. Yang pertama mm-mm. kita coba seakan-akan dimulai dari pagi ya. Oh pagi. Gitu, Oke. dari pagi hari nih. Yaitu pertama sebelum mulai sahur. Hmm. Sebelum sahur periksa gula darah berapa. Lalu 2 jam setelah sahur periksa berapa gula darahnya. Oh. Tujuannya adalah untuk mencegah gula darah yang terlalu tinggi Mm-mm. atau terlalu rendah itu. Terlalu rendah. Lalu dilanjutkan lagi siang harinya sebelum buka, setelah 2 jam setelah buka, dan sebelum tidur. Sebenarnya optimalnya seperti itu ya. Kalau punya alat di Oh. rumah bisa diperiksakan seperti itu. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang tidak memiliki alatnya di rumah, bisa ke fasilitas kesehatan, rutin Hmm. diperiksa atau saat ada posyandu, periksalah setiap hari. Setiap hari ya. Betul. Oke. Berarti ya pasiennya juga harus punya ya Iya, alatnya. Mungkin ya bisa beli kali ya pasien betul. Kalau kesulitan bisa ada akses cari ke ke posyandu posyandu ya. terdekat. Tapi nggak apa-apa kalau tiap hari ke fasilitas kesehatan gitu ya. Nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa untuk Mm-mm. diperiksakan gula darahnya. Oke, oke, oke. Tadi dok kan dokter bilang katanya ada pasien DM yang bisa kekurangan gula hipoglikemia. Emang Betul. bisa ya dok? Ya, bisa banget. Oh bisa. Sangat-sangat-sangat bisa. Karena Heeh. saat puasa, Oh, tubuh itu tidak ada asupan asupan makanan. makanan. Iya. Sehingga gula darahnya itu rendah. Karena hormon yang Mm-mm. mengatur kadar gulanya itu kan pada Hmm. pasien DM kerjanya kurang optimal. Oh gitu. Dia nggak bisa mendeteksi nih gula darahnya terlalu tinggi, terlalu rendah, kapan harus dipakai, eh, yang biasanya disimpan dalam ototnya Ototnya. itu nggak bisa dipakai. Hmm. Jadi mudah terjadi hipoglikemia, apalagi kalau Mm-mm. habis minum obat diabetesnya Mm-mm. yang tidak dibarengin dengan makanan yang cukup. Oke. Begitu. Gejala-gejalanya ada apa aja? Kalau Mm-mm. misalnya udah merasa pusing, Mm-mm. kesemutan, kebas-kebas, berkunang-kunang, Oh kesemutan itu karena gula ya? gula rendah itu Oh, juga gula bisa rendah. menimbulkan Oh, gejala-gejala persarafan. gitu. Betul. Merasa lemas. Untuk pastinya tapi tetap harus diperiksa gula darahnya.
Kapan gula darah dibilang rendah? Yaitu ketika di bawah 70. Di bawah 70. Betul. Nah, dikira aku itu pasien DM itu tidak akan mengalami hipoglikemia kan. Taunya ada ya dok ya. Oh bisa. Bisa sekali terjadi. Oh gitu. Oke. Kalau pertanyaan terakhir nih dok, untuk olahraga yang aman untuk pasien DM itu apa aja sih dok selama puasa ini? Oke, untuk olahraga yang bukan berarti puasa itu sebenarnya bukan berarti puasa itu nggak olahraga ya. Oh iya. Olahraga itu tetap harus untuk pasien DM, jangan pernah lupa olahraga walaupun sulit ya, tapi Iya. ketika udah dimulai, udah terbiasa setiap hari itu bisa memberikan dampak yang baik pada pasien DM. Olahraganya tapi olahraga yang jangan terlalu berat. Intensitasnya itu yang ringan ke sedang saja. Oke. Contoh-contohnya Contohnya apa ya dok? misalnya jalan pagi, Jalan pagi itu. atau jogging, berenang, dan naik sepeda-sepedaan boleh banget bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi nggak perlu kok sampai angkat beban berat, itu nggak perlu. Kalau olahraganya kadang ada pasien bilang saya nggak pernah olahraga tapi aktivitas fisiknya kayak nyapu, ngepel gitu, nyangkul Iya tuh iya bisa nggak sih dok iya maksudnya? iya iya itu ibu-ibu ya. Iya ibu-ibu biasanya bapak-bapak nyapu gitu. Iya, ibu-ibu bapak-bapak juga boleh kok mengerjakan itu. Iya. Nah, ya aktivitas fisik sehari-hari itu berbeda dengan olahraga Oh gitu. sebenarnya. Kenapa olahraga itu khusus? Soalnya ketika kita berolahraga, kita melatih jantung kita, kita menurunkan berat badan dari penggunaan lemak, seperti itu. Beda dengan aktivitas sehari-hari yang enggak stabil gitu energinya yang dikeluarkan. Oke. Oke dok, untuk tips-tipsnya nih dok buat pasien DM yang berpuasa apa aja sih dok dari dokter tipsnya? Oke, tips-tipsnya yang pertama pasti kita harus kontrol gula darah. Kedua, kontrol asupan makanannya dan jangan lupa untuk buka juga sahur. Kadang kan orang males sahur ya. Sahur iya emang. Biasanya. Tapi sahur itu tuh sebenarnya juga penting dan justru porsinya itu ya harus 11-12 sama buka. Harus sama. Kalau bisa sahur itu sedekat mungkin dengan waktu berpuasa, mulai puasa. Waktu jadi imsak ya dok ya. akhir betul. Itu. Lalu yang ketiga, olahraga, dan yang keempat tetap minum obat rutin. Obat diabetesnya tetap harus diminum rutin. Diminumnya itu ya berarti sebelum buka, setelah buka dan setelah sahur. Iya. Kalau minumnya 2 kali sehari, setelah sahur, setelah buka itu 1, setelah sahur itu 1. Kalau 3 kali sehari, setelah buka 2, setelah sahur 1. Nggak apa-apa itu dok? Betul, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Seperti itu dari perhimpunan udah perhitungan informasinya ya dok ya. Indonesia seperti itu arahan. Iya takutnya masyarakat kok 2 gitu. Iya. Tapi memang nggak apa-apa berarti. Oke lah. Oke, mungkin cukup sekian ya dok ya dari podcast abang kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat dokter Ina atas kesempatannya hari ini. Sudah mau berkenan memberikan edukasi kepada seluruh sobat sehat mengenai diabetes mellitus, apalagi di bulan puasa ini pasti banyak, bukan dari yang lansia aja sih, dari yang buat anak-anak sampai remaja dewasa pasti jajan buat beli makanan takjilnya pasti aneh-aneh. Kebanyakan kita buka puasa pasti pinginnya gorengan, minuman es gitu seperti itu. Nasi tuh kadang jarang gitu. Tapi kita banyaknya porsinya memang manis-manis aja dok kalau di kita mah. Maunya manis-manis terus sahur tuh kadang ya jarang gitu sahur. Karena mungkin hawanya ngantuk kali ya. Oke, demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.